Kalau ditarik mundur ya 3 tahun dari kemerdekaan Indonesia 1942-an mungkin. 3,5 tahun 1942. Mungkin sekitar 1940-an. 41 atau 42 ya? Gitu. Ya Kak. Kalau itu kurang tahu sih. Belum tahu, kurang tahu. Setahu saya ada Kak, tapi saya lupa namanya apa. 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, untuk merebut sumber minyak dan lapangan udara di Kalimantan. Setelah berhasil menduduki Kalimantan, Jepang lanjut menduduki Sumatera dan juga sejumlah wilayah penting di Jawa. Akibatnya, pada 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Begitu Jepang berkuasa di Hindia Belanda, salah satu hal yang harus mereka urus adalah puluhan ribu penduduk Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Apa yang Jepang lakukan terhadap mereka? Pada waktu itu Jepang mengambil langkah, mereka itu ya ditahan, yang dalam bahasa Belanda disebutnya diinternir gitu ya. Lalu diinternir di mana? Diinternir di berbagai tempat yang bisa dipakai oleh Jepang menahan mereka. Jadi macam-macam itu. Ada sekolah dijadikan camp. Ada hotel dijadikan camp. Ada pesanggerahan dijadikan camp. Ada benteng, bekas benteng Belanda itu dijadikan. Jadi semua bangunan, banyak bangunan sampai pada gereja itu dipakai untuk menginternir orang-orang Belanda. Termasuk rumah-rumah yang ada, komplek perumahan Belanda itu dijadikan camp. Salah satu camp yang terkenal itu adalah Camp Cideng. Sehingga para interniran itu menyebutnya Camp Cideng itu sebagai neraka Cideng. Untuk menghindari penduduk Eropa, terutama Belanda, mengumpulkan kekuatan untuk melawan Jepang, dibentuklah kamp-kamp interniran di berbagai wilayah di Jawa. Salah satu kamp yang terkenal akan kengeriannya adalah Kamp Cideng. Meski pada awalnya, para interniran di Kamp Cideng bisa hidup biasa-biasa aja. Situasi kemudian berubah seiring memburuknya situasi Perang Dunia II. Di tahun 1944, puluhan ribu interniran di Kamp Cideng harus hidup berdesak-desakan di tempat kumuh dan kotor. Mereka disiksa dan tidak diberi makan yang cukup. Ini ada seorang ibu yang anaknya kurus kering, itu dibisikin ketika si ibu ini dapat tugas memasak. Kamu pergi ke belakang dapur, nanti kalau ada air mengalir, kamu tampung di kain ini. Ternyata apa? Si ibu ini mengiris kentang itu tipis-tipis gitu, lalu dilarutkan di air tadi, ditampung oleh anaknya di belakang dapur, dimakan. Sampai segitu. Itu satu. Yang berikutnya itu saya ambil contoh, mereka itu kan harus ikut itu apel, pagi apel, siang apel, malam apel. Dan kalau apel kan harus hormat pada Kaisar Jepang, jadi membungkuk. Lalu lama itu membungkuknya, sehingga para interniran itu ada yang bosen, saking capeknya berdiri, dikeplak, dipukul, harus hormat. Lalu ada yang punya inisiatif gitu.
eh, Belanda itu kan warna kerajaannya oranye itu. Ya, warna benderanya oranye kerajaan. Dia punya akal cari kain warna oranye lalu diikat di jempol kaki. Jadi ketika menunduk dia hormat, yang dilihat itu bendera itu. Itu yang membakar semangatnya supaya tidak capek kemudian berdiri dan dikena pukul oleh orang Jepang. Jadi sampai segitu nih. Situasi KAM lain pun juga tidak lebih baik. Kala itu, para interniran laki-laki ditempatkan di KAM yang berbeda dengan perempuan dan anak-anak di bawah 10 tahun. Mereka dipaksa untuk mengerjakan proyek-proyek militer Jepang, seperti pembangunan jalan dan rel kereta api. Ya sebenarnya tidak ada hanya Cideng. Jadi ada istilah jalur kematian. Jadi misalnya itu membuat rel kereta api dari Sumatera Barat menuju Pekanbaru. Itu korbannya banyak. Di Serang itu di Provinsi Serang itu juga ada jalur kereta api, saya lupa nama tempatnya. Saketi, ya Saketi itu juga korbannya banyak. Jadi selain istilah neraka Cideng itu sebenarnya banyak. Ada jalur maut, ada jalur kematian, banyak istilah. Karena memang Jepang itu tadi, mereka ingin cepat-cepat jadi, memaksa orang, memperlakukan orang Bumi Putra ya seenaknya saja. Namun tidak semua orang Belanda mendapat perlakuan buruk dari Jepang. Beberapa orang Belanda yang pengetahuannya dibutuhkan oleh Jepang mendapat perlakuan yang lebih baik dan manusiawi. Saya mengenal nama tokoh arkeolog itu namanya Stutterheim. Nah, Stutterheim itu, Dr. Stutterheim itu dipenjara di Benteng Vredenburg, Jogja. Kemudian dipindahkan ke Batavia. Tapi ketika mau dipindahkan ke sini ternyata kena sakit otak, kanker kayak kanker otak itu. Oleh Jepang diperlakukan dia ditempatkan di sebuah hotel. Tapi dengan tugas Anda membuat laporan pemugaran Candi Borobudur. Lalu yang misalnya ahli listrik, itu juga tidak diperlakukan seperti yang lain. Meski para interniran bisa dibebaskan setelah Indonesia merdeka, situasi mereka tidak serta-merta membaik. Situasi tidak menentu di awal kemerdekaan Indonesia membuat sebagian interniran yang masih lemah kembali menjadi korban keganasan perang. Sementara itu, mereka yang selamat butuh waktu lama untuk memulihkan diri dan pulang ke negara masing-masing.